Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin bicara satu tema, yaitu konsisten. Ada satu kalimat atau satu kata yang saudara harus perhatikan, yaitu konsisten. Atau di sini saya menggunakan kata konsistensi atau konsistensi maksud saya. Jadi saya ingin beri tema hidup dalam konsistensi menuai janji Allah. Saudara-saudara, apa itu konsisten atau apa itu konsistensi? Saya mau bawa saudara supaya kita berada di titik ini. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Saudara selalu taruh di pikiranmu mengenai kata ini, konsistensi. Ya, saudara-saudara lihat baik-baik apa itu konsistensi. Next saja. Sebelumnya kita lihat dulu firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini. Kata yang saya sebut sebagai konsistensi atau sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama, terus menerus, dengan cara yang sama dan tetap. Jadi itulah konsistensi. Sesuatu yang dikerjakan terus menerus, dilakukan dengan cara yang sama dan dilakukan tidak berubah. Itu konsistensi. Sorry, saya sulit mengucapkan ini. Alkitab bilang begini, hendaklah kamu tetap berbuat baik dan tidak menjadi lemah, sebab kamu akan menuai pada waktunya jika kamu tidak menyerah. Ini konsistensi. Jadi sesuatu yang kita perbuat, sesuatu yang kita lakukan tidak dipengaruhi situasi. Apapun kita kerjakan dengan cara yang sama, tadi saya bilang terus menerus, tidak berubah, konsisten. Saudara mengerti ya? Saudara lihat ini, konsisten. Semua kita lakukan dengan terus menerus. Saya ulangi lagi, apalagi terus menerus dengan cara yang sama dan tidak berubah. Itu namanya konsisten atau tadi konsistensi, gitu. Nah, kenapa demikian? Bapak Ibu perhatikan, karena Allah kita juga Allah yang konsisten. Jadi kenapa kita harus konsisten? Karena Allah sendiri adalah Allah yang apa? Konsisten. Nah, saudara mengerti kata ini dulu. Yesus Kristus, perhatikan, apa? Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang kata konsisten. Dia tidak berubah oleh waktu, dia tidak boleh berubah oleh apapun. Dia konsisten. Dia tetap, ya apapun yang dia lakukan tetap, kuasanya sama, kemuliaannya sama, kudusnya sama, semua sama. Dia konsisten. Nah, karena itu kita diminta mengikuti dia. Pola Yesus adalah, atau pola Tuhan kita adalah apa? Konsisten. Nah, apa yang saya maksud dengan konsisten? Begini, saudara. Kenapa kadang-kadang kita orang Kupang ini suka tidak berkembang dalam segala hal? Khusus orang Kupang saya bicara, karena kita tidak konsisten. Saya kasih contoh. Saya punya pelanggan tukang cukur rambut. Nah, saya kan ke sini, ke gereja ini setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi kalau saya tidak potong rambut di hari Kamis, berarti saya potong hari Jumat. Kalau saya tidak potong rambut di hari Jumat, berarti Sabtu. Saya punya langganan di pas itu apa namanya, lampu merah mau ke BTN, anak sabu. Bagus sekali menurut saya, kalau dia potong rambut saya suka sekali. Namun ada satu kekurangan daripada kita pun anak-anak tukang potong rambut ini apa? Tidak konsisten. Jadi biasakan saya potong itu malam hari. Saya datang siang masih belum buka, sore belum buka, malam belum buka. Nanti saya ketemu 2-3 hari, dia akhirnya potong rambut saya karena saya tunggu dia. Dan saya tanya, kakak kenapa tidak? Oh, saya buka tapi ya kadang-kadang saya agak berat badan, jadi saya punya langganan 2-3. Akhirnya saya putuskan saya tidak pergi potong lagi karena mereka tidak konsisten. Padahal rambut kita ini kan harus dipotong konsisten. Saudara lihat orang Bugis, mereka buka kios itu benar-benar, misalnya pagi jam 8 sampai tengah malam, besok pagi lagi, besok begitu. Kita nih orang Saborote buka kios, ikut dia mau. Pantas kita pun kios itu beda dengan kios orang Bugis. Tidak ada kata amin.
Kita buka ini hari, undang pendeta, gunting pita. Buka hari pertama jam 8. Besok kita buka jam 10. Bagaimana kita mau maju? Tidak ada kata amin. Ibadah itu ada jamnya. Jam berapa kebaktian kita? Jam 9 saja. Jam 7 juga. Konsisten. Semua tahu jam berapa? Oke, saya tanya jemaat saja. Saya tidak tanya simpatisan. Saudara kan tahu jam berapa kebaktian? Kenapa Anda konsisten di 7.15 dan 9.15? Inilah yang membuat Allah yang konsisten itu akhirnya terasa dia tidak konsisten dengan kita. Apa yang membuat Allah itu konsisten? Dia bukan hanya konsisten secara pribadi, janjinya konsisten. Coba kita lihat dulu. Saya belum khotbah, saya mau jelaskan saja konsisten. Nah, sorry. Kalau saudara lihat tadi, kembali ke atas, saudara, ini definisi konsisten sebenarnya. Apa itu konsistensi dan hidup orang percaya? Konsistensi adalah ketekunan yang terus-menerus tanpa mudah menyerah walaupun situasi berubah. Hidup rohani yang konsisten mencerminkan, katanya, orang dewasa rohani. Tak usah tanya dia banyak berdoa atau banyak baca firman. Lihat kalau dia konsisten tidak. Kalau dia tidak konsisten, kemungkinan dia tidak dewasa. Sebab hanya mereka yang dewasa yang konsisten. Tidak ada kata. Kayaknya kita ada yang tidak konsisten. Tapi saudara-saudara dengar, konsisten itu adalah sesuatu yang mencerminkan kedewasaan rohani. Tapi saya tidak akan bahas ini. Saya mau banyak khotbah. Nah, kenapa harus konsisten? Tadi karena pribadi Allah kita adalah pribadi yang konsisten. Tapi yang kedua, janjinya adalah janji yang konsisten. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan. Ini yang kita perlu sebenarnya. Allah dalam Alkitab dikatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau bicara dan tidak menepatinya. Allah itu konsisten. Dia bilang, saya ini bukan manusia yang kayak DPR itu. Kalau mau naik kampanye baju kaos, tulis di sini, pilih saya, Kupang maju. 20 tahun pilih dia. Supi kasih tinggal kota Kupang, Supi tinggal di negara lain, Supi tinggal di Jakarta, Kupang belum maju. Karena tidak konsisten. Dia bukan manusia, lalu dia bilang apa? Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Kalau dia bicara, dia menepati. Pertanyaan begini, janji Tuhan itu palsu atau ya dan amin? Ya dan amin harusnya. Tapi kadang-kadang kita bertanya begini, Tuhan bilang kalau mau dapat A, mungkin ya, maka misal atau dapat C, lakukan A dan B, misalnya begitu. Tapi kenapa saya sudah lakukan A dan B, saya tidak dapat C? Sederhana saja jawaban saya. Ada satu hal yang tidak konsisten dalam hidup kita. Karena Allah konsisten, dia bilang kalau dia bicara, dia janji, dia pasti genapi. Tapi kenapa dia tidak genapi? Atau saya tepatnya gini, saya tidak bilang dia tidak genapi. Dia tidak bisa genapi karena tidak ada konsisten antara kita dengan Allah yang konsisten. Saudara tidak usah pikir banyak-banyak. Kalau saudara kerja di perusahaan orang dengan bos, walaupun gajinya sudah jelas, kalau kamu masuk 30 hari atau 28 hari karena ada hari Minggu dan sebagainya, misalnya gaji kamu 4,5 juta karena konsisten. Tapi ingat ya, kalau kamu tidak masuk satu hari, saya potong gaji kamu per hari 20.000. Maka sebenarnya bukan salah bos ketika dia memotong gaji Anda, karena dia konsisten dengan janjinya. Tapi yang membuat dia tidak bisa bayar penuh atas gajimu karena engkau sendiri tidak konsisten. Saya mau bawa kita begini, jemaah. Tadi pagi saya sudah nasihat mereka. Saya bilang sebentar saya mau bicara konsisten karena saya aplikasi lagi dalam diri jemaat. Saya bilang kepada pelayan, bagaimana kamu mau diberkati Tuhan? Kalau maaf, kamu tangani LCD saja Senin Kamis. Kamu atur maunya kamu, mau datang jam berapa melayani. Yang song leader juga itu.
Saya mau terlambat kah tidak, pokoknya yang penting saya naik. Kalau itu dilakukan tidak konsisten, jangan harap Allah yang konsisten itu juga konsisten dengan saudara. Itu yang saya mau bawa kepada kita. Sebagai gembala saya ingin kita konsisten dalam segala hal. Nanti kita akan lihat konsisten apa saja. Tapi saudara mengerti sampai di sini ya, dengan ilustrasi tadi, bahwa sebenarnya salon-salon kita itu sudah kasih, maaf, salon-salon anak kupang sudah bisa kasih kalah orang-orang Madura yang potong rambut. Tapi kekalahan kita adalah kita ini orang bilang panas-panas tai ayam. Buka usaha panas-panas tai ayam. Bikin nasi babi 2-3 hari babi masih ada, dia pun nasi hilang. Itu masalah. Saya tidak akan bahas terlalu lama, saudara bingung. Tapi harusnya gini, saudara lihat ini baik-baik. Konsisten dalam hal apa yang membuat Tuhan konsisten? Dengar ya, setiap konsistennya kita sebenarnya ada janji yang konsisten di situ. Saya ulangi lagi, perhatikan sebelum saya khotbah. Setiap kita konsisten dengan perintah Tuhan, sebenarnya Tuhan sendiri sedang konsisten dengan janjinya dalam setiap bagian yang dia firmankan kepada kita. Apa maksudnya? Gini, pertama, Anda harus konsisten dengan apa yang sedang Tuhan percayakan. Entah itu pekerjaan, kuliah, usaha, Anda harus konsisten mengerjakan itu yang ada di biji matamu itu. Kerjakan itu saja. Nanti soal mau berhasil, mau diberkati, itu urusan selanjutnya. Tapi urusan adalah konsisten dengan apa yang Anda bisa kerjakan. Kalau dia mahasiswa, konsisten saja dengan kuliahmu, kerjakan tugasmu, kerjakan skripsimu, biarkan Tuhan yang melanjutkannya. Karena Tuhan pasti konsisten juga. Yang membuat kadang-kadang Tuhan tidak konsisten karena kita sendiri tidak konsisten. Yang pertama, saya tulis ini. Konsisten dengan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita tekuni. Coba kita lihat ayatnya. Bapak Ibu lihat ini ayatnya. Bapak Ibu lihat ini ayatnya. Pengkhotbah 9:10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Segala sesuatu yang kamu jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan apa? Kerjakan itu sekuat tenaga. Apa artinya? Ini bicara konsisten. Jadi kadang-kadang bukan Tuhan tidak mampu memberkati kita, kita yang tidak konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Nanti tidak wisuda baru kita bilang Tuhan melayani percuma. Bukan melayani percuma, Anda yang tidak konsisten dengan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Jadi kalau Tuhan masih kasih kamu kesempatan jadi mahasiswa yang baik. Kalau kita dikasih kesempatan jadi pegawai yang baik. Supaya nanti ketika nanti dengan jenjang yang terus dikerjakan atau berjalan waktu, kita bisa sampai pada top kerinduan kita. Misalnya kalau pegawai, saat-saat saya mati saya ingin pensiun kepala dinas. Tapi bagaimana kamu mentak kepada kepala dinas, kepala bagian, kalau waktu saudara jadi pegawai golongan bawah, Anda tidak mengerjakan setiap bagianmu dengan baik. Allah itu konsisten kalau kamu konsisten dengan pekerjaan. Amin. Jadi jangan marah masa depan. Perhatikan bahasa saya, dengar. Jangan marah masa depan kalau engkau tidak bisa marah dirimu di masa sekarang. Saya ulangi lagi, jangan marah masa depan kalau Anda tidak pernah memarahi dirimu untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di masa depan. Belajar memarahi diri sendiri. Saya belum melakukan sesuatu, maka percuma. Saya kasih contoh. Teman-teman saya di Jawa tanya saya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta bisa sukses di YouTube 60.000 sampai sekarang 70.000 viewer? Saya bilang, saya mengerjakannya dengan konsisten. Setiap hari saya harus bikin video, setiap hari. Wah, terlalu susah itu. Oh iya, justru itu. Kalau kamu mau lihat sesuatu nanti, kerjakan. Dari tahun berapa? Mereka pikir saya baru kerja, saya bilang dari 2009. Dia pikir kerja YouTube ini hari, besok booming. Lu artis. Jadi apa yang kita mau raih masa depan, konsisten dari sekarang. Kerjakan saja. Mangga di belakang di gereja ini sekarang bunganya banyak sekali.
Saudara tahu, saya pun kerja tiap hari, siram dia. Itu kalau saudara keluar sekarang, saya ada taruh ember, buka keran supaya dia mengalir ke di Israel, tetes-tetes begitu. Kerja. Mau harap mangga buah, tidak pernah siram. Bagaimana? Mengerti ya? Halo? Konsisten kerja. Belajar itu, ini kelemahannya orang kita, orang Kupang, termasuk saya. Kita nih kenapa anak-anak, maaf, banyak orang Kupang tidak pintar-pintar, smart. Kenapa? Kita ini hanya mau belajar ketika besok ada ujian. Nah, coba yang ketawa pasti mengaku. Besok kita akan ujian IPA dari halaman 1. Ini malam mete. Padahal orang yang pintar itu katanya dia belajar tiap hari. Baca buku 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kita tidak. Kita profesor kalah dari kita. Orang pintar dia baca setiap hari halaman 1 sampai halaman 50. Kita besok mau ujian, kita baca dari halaman 1 sampai 100. Pantas besok tidak tahu apa-apa. Saudara ketawa, tapi ini yang kita lakukan. Oh, tidak ada ketawa. Bahkan katanya pendeta juga begitu. Tinggal 5 menit mau khutbah baru dia. Hai, konsisten. Amin. Saya lihat dalam pantauan saya, ada anak muda yang saya pantau. Saya tidak pernah memuji dia di depan saya. Mau ada gereja, tidak ada gereja, dia datang, dia sapu ini gereja. Kaum muda, bukan anak saya. Saya dalam hati saya bilang, Tuhan tolong jaga dia. Kalau dia kerja begini terus, saya percaya Tuhan itu konsisten. Ada amin. Kalau kamu konsisten dengan apa kamu kerjakan, Tuhan pasti konsisten. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jumpai apa, kerjakan. Amin. Saya kasih contoh saja. Mau kawin, saya sudah ulang, mau kawin, bikin bersih tempat tidur saja tidak bisa. Lu mau kawin, tapi kalau laki cekes ya lu. Iya kan, bangun pagi, laki ada siap di laptop kerja-kerja, lu kasih bersih tempat tidur. Mau kawin, kasih bersih tempat tidur tidak bisa. Tapi mau kawin. Indosiar saja yang lu bisa kawin. Lu dapat mama mantu yang ya lu tidur sampai siang pun dia. Tapi lu dapat perempuan Kupang, mamantu Kupang, mamantu NTT, lu selesai. Ayam belum berkokok dia sudah berkokok bos. Sudahlah, tidak akan lama-lama di situ. Yang kedua, konsisten dalam hal membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak ada kata. Kita senang dapat janji Tuhan, kita senang janji Tuhan digenapi. Saya ikuti kaum muda ya, Ibu Gembala selalu bilang, ayo baca Alkitab sampai mana. Ada beberapa orang yang selalu masih lapor, saya sudah sampai pengkhotbah. Ada yang saya lihat itu masih di Kejadian pasal 1 dari Januari sampai sekarang. Kalau itu saudara-saudara, bagaimana saudara bisa lihat Allah konsisten? Ada amin. Bayangkan kalau saya hanya baca kitab Kejadian, maka setiap hari saudara akan datang di khotbah ini, di minggu ini khotbahnya kitab Kejadian. Tapi setiap kali saudara datang pasti firman Tuhan baru. Nah, konsisten dalam hal membaca dan apa? Merenungkan firman Tuhan. Kenapa harus begitu saudara? Kenapa harus konsisten? Saudara lihat ini, Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu apa? Tetapi perhatikan kata ini, renungkan itu apa? Dia tidak bilang siang saja, dia tidak bilang malam saja, dia bilang siang malam. Ini konsisten. Saya tanya, siang dan malam itu pernah tidak ada satu waktu saudara bilang, ini hari siang soalnya ada ya? Pernah saudara lihat? Atau malam saudara bilang, hei, kenapa siang terus? Siang dan malam, waktu alam saja konsisten. Alam yang benda mati saja konsisten. Matahari itu pernah saudara bangun, saudara berdoa, Tuhan tolong ini pagi kalau bisa matahari muncul. Anda tidak berdoa pun matahari konsisten muncul.
Anda mau marah dia, konsisten, dia muncul. Nah, kenapa kita tidak konsisten? Dia bilang renungkan itu apa? Siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kenapa kita tidak bertindak hati-hati? Satu saja alasannya, Anda tidak konsisten dengan renungan firman Tuhan. Makanya sebentar rohani, sebentar rohana, sebentar suka lagu apa? Ku mau cinta Yesus. Sebentar, stay lagu. Orang batu bilang stay lagu. Saya tidak larang saudara menyanyi stay, tapi hai, ketika lagu rohani saya lihat saudara kayak tidak hafal, ngap-ngap. Tapi stay itu saudara begitu jelas kan. Malah kalau lebih cepat saya kasih ingat saudara, tolong saya baca dulu ya saudara, supaya saudara jangan tersinggung. Kita baca dulu. Siang dan malam supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Kenapa konsisten itu perlu merenungkan? Dia kasih jawaban langsung di sini. Allah itu konsisten, dia bilang begini, demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi persoalannya bukan janji Allah untuk tidak bisa bikin kita beruntung. Persoalannya bukan janji Allah tidak bisa bikin kita berhasil. Persoalannya ada di tidak konsistennya kita dalam merenungkan firman Tuhan. Ada amin. Ada amin. Kita baca novel, itu tebalnya begini, novel. Itu bisa luar biasa. Herannya, baca firman Tuhan, baru 2 kalimat. Belum disuruh berdoa, kita berdoa. Maksudnya mengantuk. Oh, tidak ada kata. Baca, apalagi? Baca berita. Setiap koma titik kita tidak lewat. Tapi Alkitab itu. Kayaknya kita bilangan enak digeser. Langsung di Wahyu supaya langsung laporannya kejadian Wahyu. Bagaimana saudara lihat? Saudara dengar ya? Jadi Allah konsisten tidak? Allah konsisten, dia bilang dia bikin perjalanan kita berhasil, perjalanan kita beruntung. Persoalannya, kenapa kita tidak sampai pada kata beruntung dan berhasil? Kita tidak konsisten. Sebentar percaya firman, sebentar percaya tokek. Ngomong-ngomong, tiba-tiba tokek bilang, tokek. Nah itu tokek saya bilang benar. Tokek bilang buta huruf. Beta tidak omong begitu, beta hanya bilang buta huruf satu ini. Kita percaya itu, tapi ke firman. Bapak tua mau omong sampai ludah air malele sampai dia minum kembali juga fareksen dia. Ada amin. Jadi persoalan bukan Allah yang tidak konsisten. Sehingga kita sering bilang begini, Tuhan sudah lupa beta kok. Tuhan sudah lihat beta kah? Bukan Tuhan tidak lihat, kita yang tidak konsisten. Janjinya tetap konsisten. Dia bilang, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada amin. Ada amin. Katanya dukun-dukun itu suka, mereka punya firman. Ya, kalau saudara nonton di film-film Indonesia, dukun itu punya firman. Simsalabim dadadan dadada. Biasa gitu. Ada kalimat-kalimat, pokoknya macam-macam. Kalau kamu ulang, nanti kamu dapat. Kita sih kurang buat begitu. Tapi ketika firman, kita tidak mau ulang. Ya, hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, apa ya? Kasih Allah akan dunia ini. Sudah sampai situ tidak bisa lanjut lagi. Lalu kita bilang berhenti sudah. Kita sulit merenungkan. Padahal perenungan adalah sesuatu yang penting. Jadi sekali lagi konsisten. Ada tuh bacaan Alkitab kita setiap hari toh. Kaum muda ada toh. Kaum pria. Kaum wanita. Kalau kaum wanita ini saya percaya banyak nih lakukan ya. Betul ya kaum wanita ya. Ibu Gembala mengaminkan. Pasti hidup mereka berhasil dan beruntung. Kenapa kaum muda kau sial tiap hari? Nah, tidak. Tapi marilah, kita lanjut. Saudara dengar. Yang ketiga,
Konsisten dalam hal ini paling kita tidak konsisten. Sebentar doa, sebentar tidak. Doa-doa kita ini saat ketika kita ada dalam pergumulan. Sampai-sampai kita dipaksa berdoa ketika kita ada dalam titik tertentu. Kita ini tidak suka berdoa semua. Tapi kadang-kadang Tuhan paksa kita. Melalui lautan, pesawat, kadang-kadang baru kita mau berdoa. Tidak tahu berdoa. Tapi kalau pilot sudah berkata, pelanggan yang terhormat, kita memasuki cuaca yang kurang baik. Dia tidak berdoa kasih keluar mulut, tapi dalam hati, Tuhan, tolong Tuhan. Minggu depan ini potong masuk minta Tuhan. Jadi kalau mau lihat konsistennya orang, satu saja. Saya berdoa sebagai gembala, setiap hari Tuhan kasih masalah untuk jemaat saya. Tidak ada kata amin. Karena kalau tidak ada masalah, saya lihat jemaat saya ini santai-santai semua. Kalau ada masalah baru. Kayaknya semua berdoa ya, konsisten sekali. Tapi setahu saya banyak orang hanya berdoa ketika ada persoalan. Saya contoh paling gampang. Mau dekat ujian akhir. Seluruh gereja penuh sampai bawa nasar sekaligus. Bila saya lulus, saya akan jadi apalagi yang jaga-jaga gereja namanya? Saya akan jadi koster. Setelah dia lulus, tiap hari dia di roll coaster. Mengerti ya? Dia sudah jadi coaster lah dia. Tiap hari menikmati hidup. Karena itu saya minta selalu, katanya orang ada dalam masalah itu biasanya dia suka berdoa. Ada kau di sini yang pas laut gelombang naik tunggu feri mau tenggelam, lalu saudara berkata, ayo selfie. Tidak ada. Saya percaya hari itu engkau berlutut dan berdoa. Saya pernah kasih tahu di sini waktu Seroja itu anak Oeba yang di pasar yang saya tahu nakal-nakal, itu hari semua berdoa. Saya yakin 100% berdoa. Tidak ada kata. Apakah kita perlu minta Seroja ketiga? Saya tidak mau juga, karena atap rumah saya terlepas setengah bagian. Tetapi saya jujur, hari itu semua orang berdoa. Sampai Facebook memberitahu banyak orang berdoa. Di Facebook saya kan hari H itu kan saya syuting. Semua bilang gitu, Tuhan tolong NTT, Tuhan tolong NTT. Itu nama tidak pernah muncul di Facebook saya ketika saya khotbah. Tapi itu nama semua bilang Yesus Tuhan tolong. Semua ketika Seroja muncul. Cara melatih kita konsisten berdoa adalah Tuhan harus kasih konsisten persoalan. Tapi apakah Tuhan hanya kasih konsisten masalah sehingga kita hanya konsisten berdoa? Perhatikan ini kalimat. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang apa? Konsisten. Siang, malam apa? Bukan hanya siang, malam berseru. Bapak ini hari betul berdoa 2 kali, 100 kali juga lebih baik. Karena Alkitab bilang siang malam berseru. Pertama dia bilang apa? Dan adakah, perhatikan kalimat ini, janjinya, konsistennya, dia akan konsisten berkata begini, konsistennya Tuhan adalah, saya tidak akan mengulur waktu, tunda waktu untuk dengar doamu, asal kamu konsisten. Kenapa Tuhan ulur? Karena kita sendiri juga ulur, kan Allah konsisten. Kalau kamu tidak mau Tuhan ulur waktu, sederhana, kamu harus konsisten setiap hari dengan doamu. Kalau belum dijawab, bukan berarti berhenti. Banyak kali saya lihat orang ini, kalau doa belum terjawab, dia berhenti. Saya pernah punya ilustrasi. Apakah saudara ingat ilustrasi ini mengenai konsisten berdoa? Ada seorang berdoa untuk mobil, sepatu Nike yang tulis Nike itu. Apakah itu Nike Shenlaloi pun saya tidak tahu. Tapi ada tulis Nike itu. Dia berdoa, Tuhan saya mau sepatu Nike. Kebetulan ini sepatu ada di Lipo Mall. Dia berdoa di gereja ini, Tuhan saya butuh sepatu itu.
Sepatu ini kebetulan punya kaki. Dia naik ojek sampai di pasar Lebobok. Tapi karena Nike tidak lihat, Tuhan kenapa belum datang-datang? Ini sepatu jalan terus. Sampai di pos polisi kantor gubernur. Tuhan sudah 2 hari belum juga. Ini sepatu jalan terus. Dia potong karena Nike mengeluh di Tuhan, dia lari cepat saja. Potong dari gor. Sudah dekat sebenarnya. Tapi Nike karena tidak lihat, Nike bilang, hai Tuhan 3 hari. Di mana Tuhan pun jawaban doa? Terus dia sampai super top. Jemaat pasti banyak belanja di situ. Sampai di situ karena Nike tidak lihat kan. Lalu dia berdoa, Tuhan, sampai hari ini, sudah dengar-dengar. Akhirnya dia keputusan, besok hari kelima Tuhan tidak jawab, saya berhenti. Maka Nike hari kelima dia habis berdoa dari pagi jam 6 sampai jam 12 malam untuk sepatu Nike juga ini. Dia kecewa lalu dia bilang, Tuhan saya berhenti. Dia buka pintu gini, pas dia buka ini sepatu Nike pulang kembali ke Lipo. Sebenarnya dia sudah di depan pintu, tinggal coba dia tambah 1 hari lagi dia masuk. Saudara ketawa, tapi itulah konsisten. Sebenarnya Tuhan kadang-kadang pada waktu engkau berhenti mungkin saja dia sudah di depan, Tuhan sudah mau serahkan, makanya saudara bilang berhenti, Tuhan farek dengan doa Tuhan, bawa kembali ke surga. Makanya banyak kita nanti mati nanti pergi ke surga, buka itu paket, terlalu banyak paket yang engkau doakan tidak dikasih. Karena Tuhan ini dulu lu berdoa, tinggal 1 hari yang di sana itu motor itu, sampai tinggal 1 hari malu sudah berdoa, kasih sepeda saja kalau jalan dayung sama saya. Anda ketawa, tapi itu bicara konsisten. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang Lipo saja kita butuh 5 hari sampai 6 hari. Kalau lu punya kriteria minta bule, ingat, bule itu kalau lu berdoa untuk orang rote kan, ya Tuhan jawab cepat. Ferry 2 jam, 4 jam sampai. Tapi kalau lu berdoa minta Tuhan, saya mau jodoh dari Amerika. Lu ingat ya, perjalanan Amerika dengan pesawat saja 18 jam. 18 jam. Itu belum dia pikir dia masih angme dia pembarang lagi, butuh waktu. Nah kalau lu berdoa minta dari Amerika, tapi lu minta besok langsung dia datang. Kira-kira dia suanggi ke dia alur, ke dia lompat terbang langsung. Kan tidak. Ada amin. Yang penting apa? Konsisten. Dia bilang kalau kamu konsisten, kan dia bilang mereka yang siang malam, ya saya baca ulang, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru? Adakah ia mengulur waktu? Pertama, Tuhan tidak akan ulur waktu, itu janjinya yang akan digenapi. Yang kedua dia bilang sebelum menolong mereka. Jadi yang kedua, orang yang konsisten adalah orang yang Tuhan ingin tolong dia. Kita ini kadang-kadang doa hanya sekedar sebagai kebutuhan. Saya minta maaf, saya harus bicara ini. Tes polisi, tes tentara rajin berdoa. Soalnya lulus kasih tinggal gereja. Hei, otak model apa kita ini? Anda pikir dia itu hanya kayak dokter kah? Setelah sembuh Anda pergi? Tidak bisa. Doa itu mau dikasih tidak terus sampai Tuhan melakukannya. Itu baru namanya konsisten. Banyak orang bukan hanya tidak dapat, kadang-kadang setelah dapat dia pergi. Doa ini bukan hanya berhubungan dengan apa yang kita doakan sampai kita dapat, tapi persoalannya setelah Anda dapat, Anda masih berdoa tidak. Itu yang kadang-kadang Tuhan lihat, motivasi begini singkir saja, tidak jelasin. Saya harus bicara ini karena ini banyak orang model begini akhir zaman. Kalaupun tidak membuat dia berhenti ketika dia dapat yang dia raih, tetapi dia berhenti ketika dia sudah mendapatkannya. Bukan hanya mereka yang kecewa belum dapat sesuatu, mereka berhenti. Tapi mereka yang sudah dapat, mereka berhenti. Jadi nanti tunggu lagi, ada beban, ada pergumulan, ada mau tes, baru doa lagi. Ini Kristen model apa ini? Saya tanya saudara, ini Kristen model apa? Kristen adalah konsisten. Saya bilang tadi pagi anak-anak saya, saudara kalau kebaktian jam 9 banyak kita, tapi jam 7 tidak banyak orang. Kenapa saya tidak tutup? Saya belajar konsisten. Saya bilang kalian mungkin melayani tidak sebesar ketika orang melayani KKR. Konsisten saja. Tahu dulu kita jemaat tidak
Jam 9 tidak sebanyak ini juga. Sekarang saya lihat jam 9 kadang-kadang penuh ini kursi 100 ini. Dimulai dari apa? Kalau saudara lihat, banyak orang ngomong saya, di pun jemaat so habis. Tapi apakah saya berhenti? Tidak, saya konsisten. Orang ngomong, kan saya selalu foto, mau sedikit ke banyak saya foto. Ada orang bilang itu, contoh dia dosa apa kalau di gereja ada orang sejalan ke tinggal dia. Soalnya apa-apa. Ini pekerjaan Tuhan. Selama kita konsisten, Allah pasti konsisten. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya kasih tahu saudara, mari kita belajar jam 7 anggap saya perintisan. Kenapa saya bikin konsisten? Pertama, saudara harus tahu ya, kenapa gembala bikin jam 7, jam 9. Jadi saudara bilang, kenapa betul bikin? Kita ini ada alasan. Dan alasan itu berhubungan dengan Anda supaya Anda bisa konsisten. Satu, kenapa jam 7 kami ciptakan? Satu, supaya yang ibu-ibu yang mau masak siang untuk suami itu bisa ikut di jam 7. Alasan saya. Kedua, jam 7 itu untuk siapa? Orang tua itu biasanya lebih suka pagi. Kenapa jam 9? Itu saya buat untuk maaf saudara-saudara yang kalau mau buka, sudah yang kemarin pendeta bilang, setel waker jam, kan kebaktian jam 7, setel waker jam 5. Tapi waktu yang berbunyi, woi bangun sudah, kita kasih mati, bilang tunggu, kayaknya 5 menit lepas biar mandi. Tapi setelah 5:45 Anda belum mandi, 6:15 juga Anda belum mandi. Jadi waker itu bikin apa? Jadi saudara mengerti ya, yang terakhir ini mimpi saya, ini kerinduan saya. Katanya di tengah kesibukan kita butuh keluarga. Ada orang pelayanan tapi di pun keluarga berantakan. Dan saya tidak mau. Omong banyak di mimbar tapi dengan istri, anak tidak ada hubungan baik. Maka saya bikin kenapa jam 7, jam 9. Supaya nanti sore itu ajak jalan-jalan itu keluarga. Ada di situ kok minimal cerita-cerita dengan keluarga. Saya punya mimpi untuk kita. Jadi tangkap baik-baik. Sekarang ini orang tidak punya waktu lagi. Suami istri tidak punya waktu. Alasan pelayanan. Saya tidak pernah bangga dengan orang pelayanan. Kalau engkau tidak bisa urus istrimu. Ada amin. Saya tidak pernah bangga dengan 100 kali khotbah. Saya tidak pernah bangga. Yang saya bangga adalah kita masih punya waktu dengan. Saudara bisa cek kehidupan saya. Saya hampir 70% ada di tengah keluarga. Itu saja maaf, kami keluarga belum sempurna. Apalagi kalau saudara lepas mereka sendiri. Mereka tidak hanya butuh uang. Kadang-kadang saya bilang sama anak saya, mari tadi pagi pelayanan ketemu jalan-jalan kah? Mungkin tidak mahal. Saya kadang-kadang hanya kasih makan itu kacang hijau itu. Sampai saudara lihat saya punya istri anak, wajah semua hijau. Terlalu banyak kacang hijau. Tetapi maksudnya bukan itu maksudnya. Minimal saya punya waktu dengan mereka. Kita ini kan sibuk dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Termasuk pendeta. Jadi saya bikin gitu supaya kita konsekuen. Kedua, kenapa saya bikin jam 7, jam 9? Dulu ada sore. Supaya yang pegawai itu kan kita ini tidak ada waktu lagi. Sabtu mungkin kita pakai apa tuh? Car free day ke apa? Minggu itu Anda bisa cuci pakaian untuk besok itu kerja itu pakai. Kedua, saya punya hitungan begini, besok itu kan ujian. Kan tadi saya bilang, kita kan rata-rata besok ujian baru malam belajar. Nah bayangkan kalau Anda ikut kebaktian jam 5, jam 7 baru selesai, belum cerita-cerita di situ. Jam 8, 9 pulang, sudah mengantuk. Baca, otak bilang saya angkat tangan. Otak bilang saya angkat tangan. Itu sebabnya gembala bikin supaya Anda punya waktu kerja tugas untuk besok Senin kumpul. Dan besok Senin ujian. Kurang baik apa gembala itu? Hapus jam 5. Harusnya kita tambah. Saya hapus karena saya punya pikiran banyak untuk Anda dan keluarga. Kita ini kadang-kadang bangga dengan jadwal-jadwal. Saya bukan larang kita punya jadwal, tapi harus punya waktu dengan keluarga juga. Ini juga berlaku untuk anak-anak saya. Kadang-kadang saya juga bingung kalau anak-anak lebih sibuk dari orang tua. Sampai tidak bisa ketemu bicara-bicara dengan orang tua. Orang tua itu tidak butuh lupa makan. Dia pastikan lu ada di sekitar dia, dia su aman. Betul tidak orang tua?
Kalau saudara pergi kemana-mana tidak jelas, dia tidak bisa tidur. Dia hanya bisa tenang ketika engkau ada di situ. Nah, ini gambaran kita dengan Tuhan. Sibuk boleh, tapi ada waktu kita duduk di bawah kaki Tuhan. Bapa juga merindukan kita. Saya dulu waktu saya maksudnya anak saya lahir pertama, saya pikir saya orang paling bahagia. Karena apa yang saya cari saya dapat. Katanya 2 anak minimal, laki perempuan itu sepuas. Saya double, perempuan laki, perempuan lagi. Jadi saya membayangkan saya akan ada di tengah keluarga yang tiap hari kita sama-sama. Tapi tidak bisa. Waktu mereka kecil saya pikir ini kita bisa sama-sama. Setelah SMP, SMA mereka terambil dari hidup saya. Sebentar les lah, sebentar inilah. Belum lagi kuliah, terambil lagi mereka. Pas kuliah, sudah baik, sudah nanti dia sama-sama kita. Laki-laki masuk minta. Kita kehilangan mereka. Saya, entah saudara setuju atau tidak, saya hari ini disadarkan Tuhan. Untuk apa kita kasih lahir, ada istri, ada suami, ada anak? Saya tanya saudara, untuk apa? Untuk ada waktu kita sama-sama. Saya kadang-kadang marah kalau anak-anak saya tidak bisa ikut saya. Tapi ya mau bilang apa, mereka punya kesibukan. Tapi saya selalu kasih ingat mereka, ada waktu di mana lu jadi bapak, lu jadi mama. Ada waktu di mana sebagai orang tua hanya punya satu, bukan uang, lu hadir di sampingnya dia. Itu sukacita bagi dia. Nah, kenapa saya bikin jadwal? Kenapa kita gak bahas jadwal? Yang keempat, konsisten dalam melayani Tuhan. Halo? Konsisten dalam melayani Tuhan. Memang melayani ini banyak ya. Jangan saudara terjemahkan hanya singer, song leader. Nanti penerima tamu bagaimana? Melayani Tuhan itu banyak cara. Tapi yang penting di situ bukan bentuknya, tapi apa? Konsisten. Konsisten melayani Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Konsisten melayani Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku kemanapun aku berada. Saudara tahu, orang tidak bisa konsisten. Kemana saja itu bicara apa? Konsisten. Kemana saja pergi, itu namanya konsisten. Di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Selalu saya minta terima kasih untuk orang tua yang kasih anak melayani di sini. Saya pasti minta terima kasih. Kenapa? Karena jarang-jarang orang kasih anaknya melayani Tuhan. Karena jarang-jarang orang mau melayani Tuhan. Tapi saya bilang sama saudara, konsisten. Amin. Sejak dari tahun 91 ketika saya mulai belajar mengenal Tuhan, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saudara jangan salah paham ya, istri saya masih bikin usaha. Kadang-kadang masak untuk kita mendapat duit. Anda jangan salah paham saya. Saya masih ajak anak saya Jenny untuk jual rombengan, untuk bisa kasih ke hidup kami. Saya bukan orang yang terlalu ekstrim dengan hal rohani sampai lupa untuk bikin usaha. Saya orang yang memahami itu, karena saya dapat pelajaran bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang di samping melayani sebagai gembala, dia seorang pebisnis, dia seorang pengusaha tenda. Jadi dia bilang, saya tidak akan menyusahkan jemaat, saya akan bikin tenda. Jadi usahanya dia itu ada, bisnisnya ada. Tetapi saya harus jujur kepada saudara, saya bikin komitmen pribadi. Jangan ikut-ikut ya, ini pribadi. Saya juga, istri saya usaha. Kadang-kadang kami tidak ada berkat, tiba-tiba orang bilang, masak ya. Saya bilang, ibu, istri saya ambil. Kita masak, kita usaha. Tetapi saya sendiri mengambil keputusan untuk full time. Istri saya bisnis, tapi saya full time. Dan ada banyak orang selalu menghina saya, berkata, nanti lihat saya, kita mau lihat Jerry Adu itu full time sampai kapan. Tapi saya bersyukur anak saya baru 1 sarjana. Tapi saya kasih tahu itu lahir dari full time. Saya tidak bilang bahwa full time itu selamanya benar, karena ada orang juga full time sampai lupa untuk usaha. Tapi saya kasih tahu saudara bahwa selama kita konsisten, Tuhan konsisten. Dan saya belum pernah tidak makan sampai hari ini. Saya selalu punya makan. Jadi saya mau kasih tahu begini, kalau saudara konsisten melayani, sambil saudara konsisten belajar, kuliah dengan baik, percaya, satu waktu Allah konsisten dengan janjinya.
Tapi kalau saudara main-main dalam melayani Tuhan hanya sekedar mengisi waktu, ya, saya kasih ingat singer song leader, ya, itu maaf, itu ada Ibu Mary di belakang, saya kenal beliau. Itu kalau ketemu beliau itu tegur orang, kalau salah pelayanan tegur. Saya ini masih senyum, tadi pagi saya masih bilang, hei kalian tahu, kalian penggembala ini, kalau tersalah di sini saya terlambat, saya pemuka tidak jelas. Tadi pagi saya senyum dendong, saya bilang Bapak kalau senyum ini Bapak pun senyum ini. Tolong konsisten. Nah itu jemaat saya sudah hafal saya. Oh dia tidak bilang amin. Tapi saya bikin konsisten. Kalau Anda konsisten, cara berlatih terbaik, cara menyanyi terbaik, siapa pikir saat bisa jadi artis Indonesian Idol? Siapa sangka? Hei, kalau tes Indonesian Idol itu jangankan fals, lupa satu penggalan kalimat, Anda gugur, walaupun Anda bersuara bagus. Itu? Bagaimana mau jadi Indonesian Idol? Menyanyi saja di ujung-ujung seperti ru sa du ngai mu, hafal, tidak ada kata apa. Katanya penyanyi kafe, penyanyi diskotik yang sukses adalah dia harus minimal hafal 1000 lagu. Saya baru dengar dari penyanyi kafe dia harus hafal lirik 1000 lagu. Aduh Bapak ya, saya suhi itu sekali kebaktian itu hanya 8 lagu. Itu masih ada yang lup-lup, tidak ada kata amin. Penyanyi harus 1000. Makanya saudara kalau lihat orang penyanyi artis itu atau penyanyi kafe, kalau saudara lihat itu, saya ini kan pergi, saudara jangan salah menilai saya, pendeta saya seduniawi. Saya biasa ke Jawa, itu saya akan ke satu tempat karena saya suka menyanyi. Ketika saya kemarin menyanyi di tengah-tengah kota Malang, itu ada live musik situ, saya menyanyi. So, tidak mungkin saya menyanyi Yesus baik, karena Ustadz pasti kejar saya kan. Saya menyanyi lagu-lagu dunia, tetapi lagu yang benar-benar menguatkan orang. Kok ada? Saya menyanyi orang tepuk tangan sini, saya menyanyi jemaat tidak tepuk tangan. Maksud saya bukan itu, maksud saya begini. Karena saya suka menyanyi, saya tes ini orang musik ini, lagu yang saya pikir bisa tidak, kan ini kan kita suku beda. Saya tanya ini lagu bisa. Saya ke Jakarta, ke Surabaya, saya nyanyi di Grand City Mall, saya nyanyi di situ. Saya tanya lagu ini bisa? Bisa. Kayaknya mereka hafal semua kuncinya. Di sini nih Bangkit Serukan Nama Yesus sudah nyanyi dari tahun 79. Kunci masih salah. Oh, tidak ada kata. Mereka nyanyi tidak salah kuncinya. Padahal itu lagu lama yang saya nyanyi. Kayak misalnya Ebit G. Ade punya lagu kan, nyanyi, mereka nyanyi dengan bagus. Bapak Gembala tidak bermaksud apa-apa, konsisten. Kenapa konsisten? Dia bilang kalau kamu melayani aku dengan konsisten, Bapak menghormati, bukan gembala menghormati. Saudara tahu salah satu alasan Tuhan pilih Daud dan bukan Saul. Kalau saudara baca dalam kitab Samuel, Tuhan bilang gini, orang yang menghormati aku hormati dia. Siapa yang menghormati dia? Daud. Cara kita menghormati itu banyak. Melayani Tuhan adalah bentuk penghormatan dan syukur kita. Melayani itu bukan beban, syukur. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan suka kasih kita. Nah. Contoh, Jenny, siapa lagi? Jordan, Ian, siapa lagi yang biasa pegang keyboard ini? Coba dari antara bapak-bapak yang tidak pernah keyboard main, saya undang Nesti buat main ke depan. Kita akan nyanyi satu lagu. Itu kursus 3 tahun pun belum tentu jadi. Ada orang yang hanya lihat, tekan, dia sudah bisa main itu hari juga. Kita
yang tidak dapat karunia ini, kursus, bayar yang paling mahal, sampai latihan jari. Kita tidak bisa ini jari kayak ada beton ini. Ada orang itu dia hanya kasih contoh, ini C langsung, oh gini kok Bapak, ya. Ini G, oh ya langsung. Ada orang kita harus pegang di pun tangan. Saudara pernah lihat orang kasih latih? Kan kita orang barat itu latih tidak pernah pegang tangan. Kita ini pegang tangan, jari di tali satu, kelingkingnya. Itu kadang-kadang juga tidak jadi. Jadi kalau saudara dapat karunia untuk melayani, itu syukurmu. Kalau saudara bisa menyanyi, ada banyak orang yang berdoa ingin suara seperti saudara. Ke contoh suara kayak dia. Ini hari semua kafe di dunia betul keliling. Tapi jangankan kafe, dia baru menyanyi di kamar mandi, seorang bilang, "Woi, diam sudah, soalnya enak didengar." Jadi setiap kita ini ada karunianya, dan karunia itu harus pakai untuk melayani Tuhan. Nah, ini kan banyak yang jago-jago skripsi kerja di komputer. Hei, itu komputer untuk LCD kasih muncul ini saja tidak bisa kah? Harus desti terus kan? Kasihan juga dia. Coba ada yang pintar komputer bilang, "Bapak, sekali-sekali saya lagi." Tawar diri melayani Tuhan. Alkitab bilang Tuhan menghormati dia. Amin. Saya baru pulang dari Malang. Saya habis khotbah, saudara. Habis khotbah saya dihormati. Lalu dihormati dalam tanda kutip ya. Ada orang bilang, "Bapak, ini saya punya mobil Innova ini Bapak pakai." Dia tidak tahu bahwa saya pun LGX 2003. Bapak pakai saja melayani Tuhan. Kasih hormat, pakai itu auto melayani Tuhan. Sampai di sana kita baru masuk ya, baru muncul. Langsung bilang, "Ayo Pak Pendeta." Itu langsung. Orang ada duduk langsung pergi. "Mari Bapak duduk di depan." Setelah saya duduk di depan, saudara tahu habis kita khotbah habis. Dia karena itu gereja bagus ya. Karena takut saudara-saudara kita serang mereka bikin di depan itu tempat parkir. Lalu bangun tembok lagi, tempat makan habis, bangun lagi, tempat berenang orang dewasa, tempat berenang habis, tempat berenang anak kecil, baru gereja. Jadi orang tahu saja tidak ada gereja sih. Tapi maksud saya adalah begini, ketika habis khotbah mereka suguhkan kami makanan terbaik, karena merasa saya dihormati gitu. Pulang saudara-saudara, saya diantar sampai depan pintu. Kasih penghormatan, maksud saya begini, itu saja sudah membuat saya, dalam tanda kutip, saya rasa sombong. Ini manusia di Kupang tidak ada orang yang kasih saya mobil untuk dia pakai. Tidak ada orang yang antar saya sampai di pintu. Belum pernah ada jemaat saya. Habis saya khotbah Bapak saya antar sampai pintu. Lepas saja saya turun sih. Kadang-kadang mau lewat saya juga tidak jabat tangan, itu tidak apa. Tapi saya bukan itu maksud saya. Begini, secara manusia itu bohong kalau saya bilang saya tidak rasa sombong. Rasa dihormati, itu manusia. Saya hanya melayani mereka diberkat, hormat saya, itu bangga. Saya pulang saya cerita sama istri saya. "Mama tahu, dong kasih tidur di tempat tidur bagus, hormat, oto bagus." Saya cerita begitu semangat. Saya kasih tahu saudara, apalagi kalau saudara melayani surga, lalu surga yang memberi penghormatan. Saya tidak tahu kebanggaan apa yang kita dapat ketika Tuhan berkata, "Sabaslah engkau yang setia melayaniku." Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak akan dengar ya jemaat di sini tanya, kalau belum ada kerja, tanya apa kerjamu? Puji Tuhan kalau saudara bilang saya kerja di Dirjen Pajak. Bangga kita ya. Tapi saya tidak akan dengar ada orang tanya karena belum dapat kerja, saya bilang melayani Tuhan. Saya cek ya, saya lupa lagi. Rasanya dirjen lebih tinggi, semua sama. Dirjen kalau dia melayani Tuhan, puji Tuhan, sama, dihormati Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, banggalah juga kalau saudara melayani Tuhan. Karena itu akan membuat kita sadar melayani Tuhan itu sebuah kehormatan dan kebanggaan, karena Tuhan menghormati kita. Saya tadi bilang sama anak-anak saya,
Saya ini siapa? Turun dari pesawat orang siap mobil jemput. Keluar dari hotel sudah orang jemput. Siapa kita? Hanya satu, karena melayani Tuhan, orang hormati kita. Saudara yang main musik, jangan saudara salah. Hanya main gereja, Bapak Jerry, 100 orang, 60 orang. Anda salah. Kita tidak tahu. Satu saat mungkin Tuhan izinkan, orang cari pemain musik KKR. Kebetulan yang main drum itu sudah latihan 7 hari 7 malam, tiba-tiba kecelakaan. Lalu orang bilang, kami lihat di Facebooknya Pak Jerry, ada pemain drum, pemain keyboard bagus. Lalu saudara main, kebetulan yang khotbah situ Insinyur Niko. Ini anak bagus. Bolehkah kamu main di gereja saya di Jakarta? PK-nya 1 bulan 7,5 juta. Bukan PK maksud saya adalah begini. Tuhan bisa promosi orang itu mulai dari hal-hal pelayanan di sini. Makanya saya selalu bilang tukang-tukang yang kerja ini. Kemarin saya kasih tunjuk itu orang dari Jakarta, di belakang kan belum plester. Mereka ketawa, saya bilang, Pak jangan salah Pak. Bapak pernah lihat tembok ratapan? Di mana Pak? Di Yerusalem? Ya sudah. Sudah di plester? Belum. Kami juga belum. Supaya gembala selalu merata di situ. Maksud saya begini saudara. Saudara jangan salah mengerti. Melayani itu kasih yang terbaik. Tukang, saya ini kadang-kadang pakai tukang ini sebenarnya punya tujuan. Saya bilang, tukang kalau kerja baik-baik, kasih lurus. Kadang-kadang saya bisa marah. Kenapa? Kan jemaat ini kan tidak selamanya orang Kupang. Kayak kemarin ada dari Jakarta. Kan pasti dia sambil ibadah sambil dia lihat. Kalau dia lihat bengkok pasti dia tidak tanya saya. Tapi kalau dia bilang, pasang keramik bagus. Bapak ini siapa yang pasang ya? Oh ini ada tukang nama Lukas dari Naibonat. Oh Bapak bisa, saya pun rumah ada bangun di Oibelo. Kamu dapat proyek. Tapi bayangkan kalau kamu kerja bengkok-bengkok sini, mana dia mau tanya? Kalau lu main musik sembarang sini, siapa yang mau tanya lu? Saudara lihat itu orang yang menari-nari di belakang artis-artis itu, kan bagus kan? Sekali Agnes Monica menyanyi, lu saja menari satu pikir satu kanan. Tuhan bilang, bagaimana lu mau jadi penarinya artis? Konsisten. Sambil ada yang lihat saya bilang, saya mengerti Bapak. Mengerti, nah lakukan toh. Ada amin. Konsisten. Menari ini memang kelihatannya tidak ada yang hormat, saudara. Kasih tinggal saja. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saudara tahu hari-hari ini apalagi media itu bagus kan. Siapa yang kenal yang namanya, siapa lagi yang saya selalu bilang itu yang naik bendera itu siapa? Joni. Sekarang jadi apa dia? Joni itu. Kenapa dia bisa jadi tentara? Coba saya tanya, kenapa dia jadi tentara? Karena dia konsisten dengan jiwanya. Waktu bendera itu tidak nyangkut, dia karena jiwanya memang begitu, langsung naik. Saya tanya saudara, apakah waktu dia naik dia bilang, Jokowi, lihat beta? Tidak ada. Kamera shooting saya, tidak ada. Tapi dunia digital tahu, ini perlu disorot. Ini orang ini inisiatif, dia disorot. Dan akhirnya dia terkenal, duduk makan dengan Jokowi. Lu, RT Sason suka makan deh lu. Saya tanya saudara, waktu dia naik itu konsisten tidak? Konsisten. Naik terus. Bayang kalau naik dia berhenti, dia lihat ke bawah. Dia konsisten. Dan sekali lagi saudara dengar ini ungkapan saya. Kamera suka sorot ke dia. Dan dia jadi booming. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara konsisten dalam melakukan apapun termasuk melayani Tuhan. Kamera itu bukan kameranya Kupang Pos, Kompas, TV One. Kamera itu sebenarnya kamera matanya Tuhan sendiri. Yang satu waktu dia tahu kapan untuk mempromosikan saudara. Yang penting konsisten. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah tepuk tangan tapi saya tutup dulu. Saudara lihat ini, Matius 25 ayat 21 yang berbunyi, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik
Dan setia ini apa artinya? Konsisten. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Konsisten. Dimulai orang lihat orang konsisten itu, lihat kalau dia setia perkara kecil, pasti dia akan setia konsisten dalam perkara besar. Pingin supaya jadi song leader untuk 5.000 orang, pimpin kaum wanita saja terpaksa. Lu mau bayangkan 5.000 orang, tidak bisa. Pengen main musik, KKR-nya Reinhard Bonnke, yang Reinhard Hataneh saja kita belum. Bagaimana mungkin? Konsisten. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Yang terakhir, konsisten dalam hal ketaatan dan setia. Yang terakhir, konsisten dalam hal ketaatan dan setia. Saudara, ini sebab kamu harus hidup menurut segala jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya kamu hidup dan baik keadaan. Allah tadi dia bilang, saya bukan manusia yang kalau saya omong tidak lakukan. Sekarang Allah omong, keadaanmu, hidupmu akan baik keadaannya, tetapi yang dia minta adalah konsisten. Konsisten dalam hal apa? Taat pada Tuhan. Tak usah omong tentang dosa dulu lah, dosa terlalu jauh lah. Saya selalu bilang, yang melayani 15 menit sebelum kebaktian berdoa bersama-sama. Tak usah omong dengan firman, maaf jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok. Tak usah sampai di situ dulu lah. Kita mulai dengan firman yang sederhana di gereja. Terus yang melayani orang muda. Kalau kamu mau lihat keadaanmu baik di masa depanmu, konsisten. Amin. Amin. Saya sudah ajar beberapa orang, datang itu jangan duduk. Itu remote saya pasang, saya tulis di nama masing-masing. Belajar melayani Tuhan tidak harus di sini. Lihat begini, kasihan belum menyala, ikut tekan saja. Tapi rasanya saudara seperti enggan melakukannya. Di gereja ini tidak ada orang spesial, semua sama. Saya kasih tahu saudara, saya masih cuci kamar mandi sampai hari ini, saya selalu bilang. Kenapa? Karena saya mau konsisten. Karena dengan begitu supaya jaga saya hati, jangan sombong. Saya masih cuci kamar mandi gereja itu sampai ini hari. Setiap minggu saya yang bagian cuci. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu konsisten. Dia tidak pernah membiarkan saya. Jadi kemarin waktu saya ada di atas pesawat, saya ada tidur di tempat yang mewah, tidur enak, makan enak, bangun semua sudah dibayar, makanan mewah, mulai dari makanan murah sampai mahal. Saya tidur situ, seolah-olah Tuhan kasih ingat begini, beta hanya mau hibur lu, karena lu masih melakukan hal yang paling dianggap hina, cuci kamar mandi. Saya kasih ingat kaum muda, saya selalu bilang kan kalian, bagaimana Tuhan mau kasih perkara yang besar? Sapu gereja saja Anda masih gengsi. Sapu saja, orang tidak lihat, tidak apa-apa. Orang tidak peduli, tidak apa-apa. Gembalamu masih sampai hari ini masih cuci kamar mandi. Ini istri dan anak saya saksi. Saya tidak bilang bahwa saudara sudah jadi kepala dinas lalu saudara cuci kamar mandi. Bukan. Maksud saya begini, yang penting apapun yang Anda lakukan, kalau konsisten, Tuhan konsisten. Saya kasih ingat yang penerima tamu, kakak Son, istri ya. Ini mereka ini tidak pernah jarang naik di atas panggung ini. Sejak gereja ini mereka gabung, mereka penerima tamu. Tapi saya kasih ingat kakak dua, konsisten. Tidak apa-apa. Tidak ada yang lebih baik. Mungkin Tuhan nilai, oh yang di sini lebih baik dari kalian. Tidak. Semua yang melayani Tuhan, selama dia konsisten, Tuhan konsisten. Sudah, saya mengerti wajah-wajah saudara sudah memelas. Kita akan tutup dalam doa. Tetapi saya pesan saudara, konsisten. Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.